Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini merupakan video pertama saya yang tampil langsung di depan kamera, karena saya merasa saya ingin sekali berbagi kepada sahabat semuanya, terutama kepada para pejuang CPNS dan P3K. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan apa saja tips agar kita tidak gugup saat ujian SKD maupun pada saat ujian P3K. Namun sebelum itu, perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Andi Putra Sairi. Saya berani memberikan tips agar tidak gugup saat ujian SKD dan P3K ini karena memang saya pernah melakukan ujian tersebut, khususnya pada ujian SKD CPNS, dan alhamdulillah pada tahun 2017 saya dinyatakan lulus, dan SK pertama saya tahun 2018 di salah satu perguruan tinggi Islam negeri di Sumatera Selatan. Tidak memperpanjang lebar lagi, sebaiknya kita langsung saja ya. Langsung saja, apa saja tips-tips yang pernah saya lakukan ketika akan melaksanakan ujian SKD, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi sahabat semua yang ikut ujian P3K. Setidaknya ada 7 tips atau setidaknya ada 7 yang saya lakukan menjelang ujian SKD yang akan dilaksanakan. Yang pertama, kuasai semua materi yang akan diuji. Tentunya itu sudah sangat penting ya. Bagaimana kita mau tes, mau ujian tanpa ada persiapan tentang materi-materi yang akan kita pelajari atau yang kita ujikan, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menguasai semua atau sebagian besar dari soal-soal yang akan diujikan? Pengalaman saya itu seperti ini. Kalau di SKD kita kan punya 3 ya. Kita punya 3 jenis soal. Ada namanya TWK, kemudian ada TIU, kemudian ada TKP. Dan masing-masing memiliki bobot nilai yang berbeda atau passing grade yang berbeda. Karena latar belakang saya ini memang lebih kepada IPA ya, lebih kepada IPA dan matematik. Jadi trik saya untuk menguasai materi yang akan diuji adalah saya membagi beberapa persentase ya, pada masing-masing soal. TIU akan saya pelajari di akhir atau di menit-menit akhir atau di minggu-minggu terakhir sebelum ujian SKD dilangsungkan. Saya pernah melakukan ujian SKD juga di beberapa edisi sebelumnya, dan memang yang menjadi kelemahan saya di sana adalah soal TWK. Jadi saya membagi proporsi untuk soal TWK itu sekitar 60-75% dari total soal ya, dari total soal yang akan diujikan semuanya termasuk. Jadi 60% TWK, kemudian 30% untuk TKP, 25 atau 30% untuk TKP, dan 10-15% untuk TIU. Jadi memang kelemahan saya itu di sana, di TWK. Jadi saya memproporsikan yang lebih besar kepada TWK. Jadi saya menghafal ya, karena sifatnya menghafal ya soal TWK itu. Nah, jadi kita kuasai dulu materi yang akan diuji. Gimana caranya? Ya seperti tadi. Kemudian yang kedua adalah jaga kondisi fisik
5 hari sebelum SKD dimulai. Kenapa penting? Kenapa harus 5 hari? Karena dikhawatirkan. Kalau saya dulu khawatirnya ketika SKD dimulai, saya sakit, demam, dan lain sebagainya. Maka saya harus menjaga kondisi fisik 5 hari sebelum SKD dimulai. Walaupun toh saya sakit 5 hari sebelum SKD dimulai, setidaknya saya punya 3 hari untuk recovery tubuh saya, ya. 5 hari untuk merecovery supaya tubuh menjadi fit kembali. Dan artinya kita punya 2 hari yang lebih untuk mempersiapkan diri kita dalam ujian SKD. Nah, itu tips yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidur yang cukup setidaknya 3 hari sebelum ujian dimulai. 3 hari itu termasuklah malam saat besoknya kita akan ujian. Kenapa seperti itu? Mungkin kita sudah banyak membaca artikel, mendengar berita dan sebagainya, di mana manfaat yang tidur cukup itu sangat besar sekali. Nah, salah satu yang saya rasakan di sini adalah saya tidak merasa mengantuk saat ujian berlangsung, ya, dan mata saya tidak perih seperti itu, karena kita tahu bahwa pada saat pelaksanaan SKD, ujian CAT seperti itu, ya, itu kita berhadapan langsung di depan komputer, di depan laptop selama lebih kurang 100 sampai 110 menit. Artinya radiasi yang ditimbulkan oleh komputer dan laptop tersebut ya cukup lama waktunya. Nah, itu tips yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang tidak kalah penting, ya. Mintailah restu atau ridho kepada kedua orang tua kita. Bagi yang sudah punya istri, mintakan ridho dan restu kepada istri. Begitu juga sebaliknya bagi yang sudah punya suami. Ridho dan restu itu sangat penting. Saya juga merasakan sendiri ketika saya sudah meminta ridho, keikhlasan, dan restu kepada kedua orang tua saya, kepada istri saya merasakan bahwa beban hidup saya sudah mulai berkurang. Pikiran saya sudah jernih kembali, seperti itu. Artinya saya tidak memikirkan kesalahan-kesalahan saya lagi, gitu ya, karena saya sudah minta maaf kepada kedua orang tua dan kepada istri saya. Nah, itu yang sangat penting, ya. Ridho dan restu kedua orang tua itu sangat penting sekali. Terus bagaimana kalau seandainya kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita sudah tiada mendahului kita, ya. Kita tetap mendoakan mereka, ya, supaya ridho Allah juga turun kepada kita, seperti itu. Itu tips yang keempat. Tips yang kelima, usahakan tidak mengobrol ataupun berbicara tentang hal-hal yang tidak perlu untuk dibicarakan sebelum ujian dimulai. Karena kan kita dibagi shift nih, Ada shift 1, ada shift 2, shift 3. Menjelang shift 1, shift 2, tentunya kita kan harus standby dulu. Pastikan kita ketemu sama teman-teman yang peserta tes yang lain, ya, peserta tes yang lain. Nah, kalau nggak disapa ya nggak asik gitu kan, dianggap nggak sopan, sombong dan sebagainya. Ya, artinya kita usahakan boleh mengobrol, tapi usahakan jangan mengobrol sesuatu hal yang tidak penting, ya. Dan minimalisir waktu mengobrol, karena ketika kita mengobrol, apalagi diselingi dengan gosip, ghibah dan sebagainya, hal ini justru akan mengganggu ujian kita, ya. Materi ujian atau materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya itu akan akan tertutup, ya, akibat dari ngobrol yang tidak karuan seperti itu, ya. Alhasil ya saat ujian berlangsung tiba-tiba soal itu yang pernah kita pelajari kita ngeblank, ya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi saya bukan bersifat sombong, ya. Saya tetap menyapa teman-teman peserta tes yang lain, tetapi saya minimalisir, ya, mengobrol sesuatu hal yang tidak penting. Kemudian yang keenam, tidak terpengaruh dengan keadaan sekitar.
terpengaruh dalam keadaan sekitar ini maksudnya adalah ketika kita dalam satu sesi tes, ternyata pada sesi tersebut kita ketemu senior ataupun teman kita satu kelas, yang dimana mereka adalah orang pintar semua. Ya, nah usahakan kalau terjadi hal demikian, usahakan tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitar. Karena perjuangan ini merupakan, kita anggap ini adalah perjuangan terakhir ya, atau boleh dikatakan ketika kita perang ya, semua alat-alat perang itu sudah kita miliki ya, sudah kita miliki. Tinggal kita mendapatkan hasilnya seperti apa. Jika kita bisa memanfaatkan semua alat-alat tersebut, insya Allah kemenangan akan berada pada diri kita. Dalam hal ini adalah lulus ya. Dalam hal ini adalah kriteria lulus dalam hasil SKD tersebut. Nah, itu tips yang keenam. Oh ya, ada yang lebih ekstrim lagi untuk tips yang keenam ini, yaitu kita menganggap bahwa ketika kita masuk di dalam ruangan ya, ketika kita masuk dalam ruangan, anggaplah di dalam ruangan itu hanya kita sendiri ya. Karena kebanyakan dari teman-teman saya tentunya pernah berbicara bahwa kondisi teman-teman yang di sekitar kita dalam ruangan itu sangat mempengaruhi. Pengaruhnya seperti apa? Ketika kita sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada yang bertanya. Nah, secara tidak langsung itu justru akan mengurangi konsentrasi kita. Benar kan? Nah, oleh sebab itu, anggap saja yang ada di ruangan kita itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak boleh terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitar. Nah, itu poin yang keenam. Tips yang ketujuh, agar tidak gugup saat ujian SKD dan ujian PPK, ini tips yang terakhir. Tentunya adalah berdoa dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena semua usaha yang telah kita lakukan sebelum tes itu tentunya harus mendapatkan ridho Allah, ridho Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa ridhonya, niscaya kita tidak akan lulus pada saat ujian berlangsung. Mungkin itu yang tips yang bisa saya sampaikan. Secara keseluruhan ini adalah murni dari apa yang telah saya laksanakan ketika saya melaksanakan tes SKD pada tahun 2017. Kalau seandainya ada tambahan atau kekeliruan dalam penyampaian ini, mohon disampaikan di dalam komentar yang ada di bawah. Demikian, salam sukses. Semoga lulus dalam ujian CPNS tahun ini dan semua impian kita tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.